Selamat siang teman-teman. Saya mewakili kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi konsep tahapan kehamilan dan persalinan pada postnatal care dengan mata kuliah KDK. Di sini ada 3 anggota. Anggota yang pertama, Billy Rayhandi, NIM 200106033. Anggota kedua, Claudia Stika Pulmiasa, 200106037. Dan anggota yang ketiga yaitu Miss Bakul Hayati dengan NIM 200106097. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman saya Billy Rayhandi untuk mempresentasikan slide berikutnya. Latar belakang kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauteri mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan pemilihan alat kontrasepsi merupakan proses fisiologis dan berkesinambungan. Menurut Marmi 2011.211. Yang kedua, proses kehamilan merupakan mata rantai yang bersinambung dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi atau implantasi pada uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil konsepsi sampai atem. Menurut Manuaba 2010.284. Ketiga, masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Menurut Prawiro Harjo 2008.289. Isi postnatal care atau masa nifas atau puerperium dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Anggraini 2010. Pelayanan postnatal care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan segera setelah melahirkan. Masa setelah melahirkan disebut dengan masa nifas. Masa nifas adalah masa postpartum atau peripenium, disebut juga masa sesudah persalinan, masa perubahan kandungan atau reproduksi, seperti sebelum hamil yang lamanya 6 minggu atau 42 hari pasca persalinan. Menurut Bahiyatun 2009, saat melalui masa ini, tubuh mulai menyesuaikan diri baik secara fisik maupun psikososial. Sejak proses melahirkan yang dimulai segera setelah plasenta lahir sampai tubuh menyesuaikan diri secara sempurna dan atau berakhir ketika organ-organ kandungan kembali pada keadaan seperti sebelum hamil yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Pada masa nifas ini terjadi perubahan-perubahan yaitu perubahan fisiologis dan perubahan psikologis. Efektivitas asuhan masa nifas dapat diukur dari proses pemulihan fisiologis ibu, pengetahuan dasar tentang teknik menyusui yang dimiliki oleh ibu, kemampuan ibu dalam melakukan perawatan yang tepat untuk diri juga bayinya, dan kemampuan ibu untuk berinteraksi terhadap bayi serta anggota keluarganya. Pada masa nifas terjadi perubahan fisiologis pada uterus, lokia, vagina, dan perineum, payudara, sistem gastrointestinal, serta renal, sistem hematologi, penurunan berat badan, tanda-tanda vital, dan dinding abdomen. Ibu nifas membutuhkan nutrisi, proses eliminasi, personal hygiene, ambulasi, aktivitas seksual, istirahat, dan latihan atau senam nifas agar masa nifas berlangsung baik. Penutup.
Penutup, bahwa postnatal care adalah tahapan di akhir kehamilan yang menuju pada tahapan persalinan, di mana tahapan ini adalah yang paling penting karena masa pemulihan pasien harus diperhatikan baik fisiologis ibu dan psikologisnya, sehingga pasien mendapatkan kenyamanan untuk bisa sembuh. Sebab selama 9 bulan seorang ibu sudah mengandung dan mengalami banyak tahapan di mana adanya perubahan pada fisiknya, mentalnya yang menyangkut emosi dan lain hal, bahkan dapat menimbulkan stres pada ibu hamil. Tentu itu mempengaruhi psikologis ibu. Maka itu pada pelayanan postnatal care kita perlu memberi perhatian penuh agar pemulihan pasien dapat berjalan dengan lancar, dengan baik. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri presentasi kita di siang hari ini. Terima kasih.